Abdul Muiz lahir sebagai seorang Minangkabau pada tanggal 3 Juli tahun 1886 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Abdul Muiz adalah putra Datuk Tumenggung Lareh, Datuk Tumangguang Sultan Sulaiman, yang merupakan seorang Gemang yang berani melawan kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, Ropesel Lagere School, Abdul Muiz melanjutkan ke Stovia, sekolah kedokteran di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi karena alasan kesehatan, ia tidak menyelesaikan pendidikan tersebut. Abdul Muiz memulai karirnya sebagai clerk di Departemen Onderwijs and Erediens dengan bantuan Mr. Abendanon, direktur pendidikan saat itu. Namun, pengangkatannya tidak disukai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah bekerja selama 2,5 tahun ia bergabung dengan majalah Bintang Hindia dan kemudian menjadi wartawan di surat kabar Belanda Preanger Bode dan majalah Neraca yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Pada tahun 1913, Abdul Muiz bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin redaksi harian KOM Muda. Ia aktif dalam Komite Bumi Putra yang didirikannya bersama Ki Hajar Dewantara, dan mereka menentang rencana pemerintah Belanda untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Pada tahun 1917, Abdul Muiz pergi ke Belanda sebagai utusan Sarekat Islam untuk mempropagandakan Komite Indi Wirbar. Selama kunjungannya, ia mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Priangan. Pada tahun 1918, ia menjadi anggota Volksraad yang mewakili Sentral Sarekat Islam. Abdul Muiz juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Juni tahun 1919, ia dituduh menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi, yang berujung pada pembunuhan seorang pengawas Belanda di Toli-Toli, Sulawesi Utara. Ia dipenjara dan dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selain berpidato, ia juga melawan penindasan melalui tulisan-tulisannya di media cetak. Dalam tulisannya di harian The Express berbahasa Belanda, Abdul Muiz mengutuk penghinaan terhadap Bumi Putra. Setelah Indonesia merdeka, Abdul Muiz mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Dia juga terlibat dalam politik setelah ditunjuk sebagai anggota Regen Capsrat Garut pada tahun 1926, dan kemudian menjadi Regen Capsrat Controller 6 tahun kemudian, hingga Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Ia adalah seorang tokoh yang sangat komitmen dalam perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Akibat karyanya yang tajam dan gerakan politik beliau membuatnya dilarang tinggal di tempat kelahirannya, ia dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda, yang membuatnya harus diasingkan ke Garut, Jawa Barat dan tak lagi bisa berpolitik. Muiz memilih Garut sebagai tempat pengasingannya dan di sana ia menghabiskan sisa hidupnya. Di kota inilah, Abdul Muiz menyelesaikan novel berjudul Salah Asuhan, yang jadi salah satu karya besar miliknya. Abdul Muiz meninggal dunia di usia 76 tahun pada tanggal 15 Juni tahun 1959, setelah menghabiskan lebih dari setengah hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda tidak bisa kalau memang mau berjuang? Kata Abdul Muiz sebagaimana dikutip dari buku biografi Abdul Muiz 1980. Selain diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia, Abdul Muiz juga dianugerahi dengan penghargaan Bintang Mahaputra kelas 3. Abdul Muiz atau Abdul Muiz adalah sosok yang pertama kali dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 30 Agustus tahun 1959.